Ladies and gentlemen, let's step to the sixth and the seventh agenda is religious speech, and first speech will be presented by Habib Toha bin Umar Al-Muhdar from Lawang. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Seperti kaula hormateh ban peten kaula muljaaki para kiai, para ulama, para asatid, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Nurul Karamah Kiai Haji Abdullah Fatah bin Kiai Haji Ahmad Faqih dan setajah para kiai, para ulama, para asatid, wali-wali santri dan santriwati seperti kaulah hormateh, pejabat pemerintah baik sipil, TNI dan Polri, hadirin hadirat rahimakumullah, adik-adik santri dan santriwati pondok pesantren Nurul Karamah, mulai dari TK, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan SMK Nurul Karamah yang saya cintai. Alhamdulillah. Nikah solak nikah, santak nikah. Alhamdulillah. Kula panjenengan sedaja wajib asyukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena panjenengan sedaja takdir sareng Allah bisa hadir tempat semuljah penekah. Tempat kak dito muljah karena tempat kak dito malam semangkin pengasuh pondok pesantren Nurul Karamah beserta para asatid dan asatidah bersama wali santri malam hari ini bersyukur kepada Allah. Esok koreh putra-putri panjenengan sedejah malam semangkin, insyaallah berkat syukur da ajunan Allah, insyaallah ilmuna bakal ibadati ilmu sebarakah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin, sebelum peten kaula melanjutkan kula nyoonah toreh asarang-sarang panjenengan sedaya mau suratil Fatihah diniatkan dikhususkan untuk guru kita Kiai Haji Abdul Fatah, moga-moga paringi sehat wal afiat, yang kak segala penyakitna sareng Allah Subhanahu wa taala bi barakati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli da'in dawa wa li kulli illatin shifa sallallahu alaihi wasallam bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadrati sayyidi rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukur ni wajib, Pak. Manusia saja kalau mengaku sebagai hamba Allah wajib asyukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu oleh ilmu tapi syukure insyaallah jaga ilmu sareng Allah Subhanahu wa taala. Ditambah ilmunya oleh Allah, dijadikan ilmunya barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala atabu dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Malam semangkin panjenengan setuju yundang hadir bersama dewan guru, seluruh asatid wal asatidah bersama-sama bersyukur kepada Allah, memperingati putra-putri panjenengan ampun setahun menimbah ilmu di pondok pesantren ini. Malam hari ini selamat teh putra-putri panjenengan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ilmuna ipatati ilmu semanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz atabu an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat, Pak. Nikmat apa bayi? Termasuk nikmat ilmu, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat napa bayi? Mon syukureh jaipun Khalifah Umar bin Abdul Aziz qarrat. Nikmat kak disak bekal jaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Paringi sehat, syukur ke Allah. Jaga sehat ta sareng Allah. Oleh ilmu, syukure jaga ilmu Nabi Allah. Patati ilmu sebarokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Tapi terbalik ke, Pak, ampun oleh nikmat dari Allah tak pernah syukur di ajunan Allah Subhanahu wa taala, farrat buruh elang nikmat gak bisa, Pak. Paringi sehat tak pernah syukur, yang kak sehat Nabi Allah datang penyakit panjenengan. Paringi harta, paringi dunya tak syukur ke Allah. Ipailang tunyana hartana ipailang miskin sareng Allah Subhanahu wa taala. Anak nika nikmat napa punten, Pak? Nikmat napa punten anak panika? Mon syukure anak panika jaga putra-putrina panjenengan sareng Allah. Kesehatannya dijaga, keselamatannya dijaga, ilmunah dijaga sareng Allah Subhanahu wa taala berkat asyukur di ajunan Allah Subhanahu wa taala. Selamat orang yang termasuk abdan syakuran ika orang yang selamat itunya sampai akhirat. Mudah-mudahan kulah panjenengan saja dijadikan oleh Allah termasuk abdan syakurah, hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kama panitia nih kah? Kula tanya, seporan angki, kula sembianya tanya angki, acara mulai tidak napa ke ini, pengawasan apa, ada pengawasan mau di, punten, hanya murni selamatkan dan sedikit. Hanya murni selamatkan syakuran. Oh, dah syakuran iki. Matur selangkong. Kula tanya teretan, jawabannya alhamdulillah pada bi saya maksud boten kaulah. Nek acara tasyakuran Habib. Berarti tasyakuran. Niki selamat panjenengan saja. Mudah-mudahan kula panjenengan ditakdir sama Allah termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah.
syubbanul yaum rijalul ghad. Putrah-putri kita, putrah-putri panjenengan semunduk pondok pesantren Nurul Karamah Kak Dinto, samangkin menjadi pemuda, akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tentunya seorang pemimpin, baik pemimpin di rumah tangga, pemimpin di masyarakat, tentunya harus dibekali ilmu. Dibekali ilmu. Hadirin, pendidikan agama. Tujuan pendidikan agama itu yang pertama adalah membersihkan hati kita. Tarbiyah, pendidikan, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita, hati kita agar menjadi hati yang bersih. Ini tujuan utama dari pendidikan agama. Tujuan pendidikan di Madrasah Ma'had Nurul Karamah ini akan sukses apabila ada kerjasama yang baik antara dewan guru, para asatid wal asatidah dengan wali santri dan santriwati. Ada berkesinambungan. Tak oleh panjenengan polana potrena pon monduk ponduk Nurul Karamah terus lepas tangan panjenengan sebagai wali murid. Sebagai orang tua kita lepas tangan, pontang anak bedek madrasah Nurul Karamah, pon monduk Nurul Karamah, terserah cak anak ustadzah, terserah cak anak guruna, lepas tangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini yang membuat tujuan pendidikan tidak berhasil, karena tidak ada pedulian dari orang tuanya. Kuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Manusia pak, sedejah nak kanak nikah manusia itu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci, fitrah suci. Yang dimaksud adalah beriman, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah pertama lahir manusia suci, ngagungi iman da Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Tergantung kedua orang tuanya, anak itu akan menjadi seorang Yahudi, Nasrani ataupun orang Majusi. Itu ada di tangan kedua orang tuanya. Monduk potrena monduk madrasah ya ceri ibadah, diajari salat untuk tepat waktu, diajari bakti sama kedua orang tuanya, diajari waktu-waktu yang baik, waktu-waktu mustajabah untuk berdoa kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik. Napa boleh ki nak anak ki pak ki? Panjenengan mau nanti anak kene pak ki? Ki umur 5 tahun, 6 tahun. Itu yang lebih cekak kanak-kanak, yang lebih melekat di pikiran dan hatinya adalah contoh yang diberikan kedua orang tuanya. Sekolah, pondok ya cari ilmu agama, cara bersolat, cara melaksanakan puasa, di pondok diajari. Anaknya melaksanakan sholat di rumah tepat waktu, secara berjamaah, berdelangker, entar kelangker. Tapi yang sepona tak beri contoh si bagus.
Ya bes bi anak, aduh. Engkau sekolah, madrasah, pondok ya ceri bejeng supaya berjamaah. Tapi tang bapak lah adzan maghrib ki pakun ngebes TV. Ki pakun kok rokokan. Tak langsung entar kerangker. Bingung napa punten Pak anak-anak. Bingung napa punten. Bingung. Harus ada kesinambungan. Orang tua di rumah ikut melanjutkan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya di sekolah. Paling tidak reng sepona memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya, terutama kepada anak-anak yang belum balik, belum dewasa. Karena apa yang dilihat oleh anak-anak itu yang akan membekas dalam pikiran dan hatinya. Bu, nonton anak ke sekolah, reng bini anak-anaknya tonton ke sekolah. Engki, ya tonton sekolah TK anak-anak kene sekolah TK. Rombongan bi datang kena kedua pada ngebe anak. Perjalanan dari rumah ke pondok ke tempat anak menuntut ilmu. Seibu neka arasanan tetanggana. Sepanjang jalan dia membicarakan aib dan kejelekan tetanggana, saling ot-sautan setong bi selain keterlo neka. Si anak neka ngidingakin apa punten? Ngidingakin apa punten? Neka secekak ke anak teretan. Ini tidak memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Akan ditiru oleh anak-anak kita, akan membekas di dalam hati anak-anak kita. Hati-hati. Kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh sebagus de anak. Nyoro anak apa jeng, beri contoh reng tuanah apa jeng. Nyoroh anak apa jeng berjamaah langker, reng sepona ko tutuli entar ke langker salat berjamaah. Sehingga apa yang disampaikan diajarkan kepada anak juga diberi contoh dilaksanakan oleh orang tuanya. Kalau ada kesinambungan antara dewan para asatid wal asatidah dengan kedua orang tuanya, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, akhlaknya baik, ilmunya baik, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atabu allimu auladakum bi thalathi khisalin. Ajarkan anak-anak kita dengan 3 perkara. Hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baiti wa tilawatil Quran. Kuste kanjeng Nabi Muhammad atabu ajari anak-anak kula panjenengan sedejah 3 perkara. Pertama ajari cinta dek kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 cinta dek keturunan kusteh kanjeng Nabi Muhammad. Nomor 3 wa tilawatil Quran. Ajarkan anak-anak kita bisa membaca Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa kita diajarkan harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena cintanya Allah dek kusteh kanjeng Nabi Muhammad tidak setengah-setengah dan tidak tanggung-tanggung. Allah betul-betul cinta kepada kusteh kanjeng Nabi Muhammad, sehingga kita diminta untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada siapapun termasuk kedua orang tua kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nikmat separengi Allah dak kula panjenengan sedaja. Nggih? Nikmat napa bae? Nikmat sehat,
nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat anak, nikmat bini, nikmat laki, nikmat apa bayi, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu karena perantaraan dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bakal dapat, qala ba'dul ulama, la tasilun ni'mah ila ahadin minkum walau kana kafiran illa biwasitatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bakal oleh nikmat panjenengan setaja, tak bakal oleh nikmat dari Allah, termasuk orang-orang kafir, oleh nikmat dari Allah itu tidak lepas karena perantaraan dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ontong tak ontong dadi umat tak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ontong tak ontong. Ontong tak ontong. Bahkan para ulama mengatakan nikmat yang paling agung, nikmat sepaling raja yang melebihi kenikmatan swarga, yaitu apabila kita bisa memandang wajah suci Habibina Muhammad. Swarga nikmat napa punten, Pak? Nikmat napa punten swarga? Nikmat ki? Apa beda selebih nikmat dari swarga? Beda napa punten kenikmatan yang melebihi kenikmatan swarga? Beda. Beda. Sabung. Beda. Nikmat selebih nikmat dari swarga ni ke beda. Engki kak dinto bisa ngabes wajah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yaqadah secara nyata dan terang-terangan. Moga-moga panjenengan setajah polong bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad swargana Allah. Masuk swarga tapi tak jauh sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modal utama agar kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa dekat dengan Nabi Muhammad, bisa apolong bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, kita harus cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan al-liqa'atu fil jannah ala qadri ta'alluqati fid dunya. Perjumpaan seseorang dengan kekasihnya nanti di surga itu tergantung kadar kecintaannya di dunia. Mun etunya tak cinta dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, cek ngarep bakal apolong bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad surga pagi. Tapi kalau di dunia kita cinta kepada Nabi Muhammad, dipastikan kita bisa berjumpa, berkumpul bersama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad swargana Allah. Moga-moga setuju panjenengan gak dinto polong bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sepertama lagi, orang tua kudu beri contoh sebagus ke anak. Harus mendidik anak untuk cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta na Gusti dek kula panjenengan sedaja nika tak kung nangkung tretan. Cinta na Nabi Muhammad dek umat tak kung nangkung. Karena itu cinta kita kepada Nabi Muhammad juga harus tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Pecinta kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab peburuan kula panjenengan sedaja di saat menghadapi kematian, paburuan kula panjenengan cuma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sebisa nolong kula panjenengan cuma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya akhirat di padang mahsyar
yang kita harapkan pertolongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para hadirin, gantungkan hati kita, ikatkan hati kita untuk ta'alluq dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Panjenengan oneng Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ni ka sahabat Nabi, sepupunah Gusti Kanjeng Nabi, mantona Gusti Kanjeng Nabi. Sahabat sepakat mengatakan Sayyidina Ali a'lamus sahabah, paling alim mas sahabat. Tapi bagaimana Sayyidina Ali menempatkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad? Apa yang dikatakan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, laula Muhammad ibni Abdullah lakunna fil hawiyah. Cek saking ngah benih karena pertolongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, kita semua kula panjenengan sedaja bakal bedah dalam neraka. Kula panjenengan bisa selamat berkat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, berkat pertolongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Amal kula, amal panjenengan sesaja bisa terima, bisa tolak sareng Allah. Pejengah kula bisa terima, bisa tolak bi Allah. Tak oneng kula teretan illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali mun asalawat de Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi, tak bakal tolak bi Allah. Banyak salawat de Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, sebab salawat mereka hadiah dari Allah untuk umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pejeng kula panjenengan bisa terima, bisa tolak. Haji kula panjenengan bisa terima, bisa tolak. Amal fokus kula panjenengan bisa terima, bisa tolak. Tapi mun asalawat de Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak bakal tolak bi Allah. Neka keistimewaan salawat para hadirin wal hadirat. Moga-moga panjenengan setuju dijadikan oleh Allah termasuk orang yang ahli salawat. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, mon memonduk anak, reng sepuh mon memonduk anak supaya anak mereka sukses di dalam menuntut ilmu. Reng sepuh harus mendukung. Engki dari segala hal, dari pendanaan harus mendukung. Sebab napa teretan? Sebab anak kula panjenengan seteja, potra-potrena panjenengan seteja, mon monduk untuk menuntut ilmu ni kabuka rezeki naring sepona teretan. Membuka jalan rezeki kedua orang tuana. Kita harus yakin rezeki saya terima panjenengan ni berkat anak si monduk, si nuntut ilmu, neka si muka jalan rezeki ring sepona. Karena itu harus kita mendukung apa yang menjadi program dari Pondok Pesantren Nurul Karamah Kak Dito. Cekkan rekenan mun untuk pendidikan anak. Supaya apa teretan? Supaya ilmu saya terima anak ni kata ilmu saya barokah, manfaat. Tapi mun reng sepunakan rekenan. Urusan PC kan rekenan untuk asupan sekolah anak, memonduk anak aja. Sebab anak monduk nuntut ilmu nikah malancar rezeki naring sepuh teretan. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adabu man salaka tariqan innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Nek adabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Allah ajamin rezekinah orang yang menuntut ilmu, ajamin bi Allah lebat kedua orang tuanya. Engki, kau tu yakin panjenengan
Anak menuntut ilmu pondok, sekolah nuntut ilmu. Napa boleh ilmu agama? Orang tuanya ikhlas membiayai anaknya. Bekal epa sokih bi Allah ring sepona. Bekal epa lancar, epa murah rezeki Nabi Allah. Berkat anak saya nuntut ilmu. Bahkan di dalam hadis selain Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adabu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa orang yang menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu, itu akan dimudahkan, akan didekatkan kita dengan surga Allah. Jalan kita didekatkan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Labang aswarga ini mondok negatretan. Muka-muka potrah-potrah panjenengan seteja. Seewi sudah malam semangkin. Selalu dijaga kesehatannya oleh Allah. Dijadikan ilmunya ilmu yang barokah. Ilmu yang manfaat. Fid dini wad dunya wal akhirah. Tretan kula teroa nasihatan nak kanak nikah para santri dan santriwati yang diwisuda malam hari ini. Setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun kedudukan kita, untuk mencapai tujuan cita-cita kita, syaratnya adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, termasuk kepada guru, para asatid wal asatidah yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Pepekte karing sepuh tretan ki, adik-adik ya, yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebab Allah, sebab Nabi Muhammad adabuh thalathun la yanfa'u ma'ahunna amal. Telok perkara yang membuat tertolak seluruh amal baik kita akan ditolak oleh Allah karena tiga perkara ini. Yang pertama al-isyraku billah, kalau kita tidak beriman kepada Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka dak ring sepo dua. Setinggi apapun ilmu yang kita dapat, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, jangan harap hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, bahkan Nabi Muhammad lebih tegas lagi adabu. Kullu dhunub yuakhirullah ila ma sya'a yaumal qiyamah. Kapiana tusah jaipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tusah apa bayi? Yuakhirullah ila ma sya'a yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat balasan Allah. Bekal iblis pagi hari kiamat, bekal dihisap nanti di hari kiamat. Tusah apa bayi tretan? Illa kecuali uququl walidain. Orang si durhaka dari sepo dua nah yu'ajjiluhu fil hayat wa ba'dal mamat. Tak ada entek pagi tretan. Bekal esek sabi Allah itunya di waktu hidup orang yang durhaka itu, wa ba'dal mamat, dan setelah mati juga akan disiksa oleh Allah. Toreh adik-adik, hormati orang tuanya, muliakan orang tuanya. Kalau kita memuliakan orang tua kita, akan dimudahkan jalan hidup kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cita-cita kita akan terkabul berkat bakti kita kepada kedua orang tua kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bakti seorang anak kepada orang tua ini kata cukup memperak itunya. Tidak cukup kita membalas jasa dan kebaikan orang tua kita di dunia, tidak cukup. Sehingga bakti seorang anak kepada orang tua itu sepanjang hidupnya.
sepanjang hidup anak itu. Walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, wajib seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa para hadirin? Karena belum cukup di saat orang tuanya hidup bakti kita kepada kedua orang tua kita. Harus dilanjutkan walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Wajib kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Bakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, murid daripada Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, atabuh man i'tana bi amwatihi bidzikri wal qira'ah wa ihda'is sadaqah yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi man i'tana bih. Siapa-siapa orang seengak dak ring sepo dua nah, engak dak ring sepona si ampun artikel umur, perhatian dak sering sepona si artikel umur, bidzikir, selalu mengirimi bacaan zikir, bacaan tahlil, suratil Fatihah, dihadiahkan untuk kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Wal qiraah, mengirimi bacaan Al-Quran, bacaan Yasin, bacaan Tabarak, surat Tabarak, dihadiahkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Wa ihda'is sadaqah, kirimi sadaqah ring sepona sampun artikel umur tretan. Cak kun perak di kai ngae. Anak minta HP etorot, minta selebih mapan etorot, sebini minta keleng laki keleng, minta kalong emas laki kalong emas, minta mobil laki mobil, anak etorot. Seodi cuma seetorot, tapi si ampun artikel umur tak pernah kai ngae. Leng sepona si adide yang membesarkan kita sampai sukses tidak pernah diperhatikan oleh kita. Tak pernah ikirimi Fatihah, tak pernah ikirimi bacaan Al-Quran. Napa boleh ikirimi sedekah? Seperti acara malam hari ini, acara wisuda tasyakuran malam hari ini, mungkin nikah kira-kira ini panitia mungkin meminta sumbangan kepada wali santri, kan ini seikhlasnya mungkin. Ini termasuk sedekah. Alangkah baiknya sedekah yang kita keluarkan untuk pondok pesantren ini diniatkan, dihadiahkan untuk orang tua kita yang meninggal dunia. Nikah tretan istimewa panjenengan. Sumbangan apa saja, sedekah apa saja untuk kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan yang kita keluarkan, niatkan untuk ahli kubur kita, terutama untuk kedua orang tua kita. Tetap panjenengan oleh ganjaran sedekah tak kurangi bi Allah. Tapi ring sepona si ampun artikel umur bunga dalam kubur karena oleh kiriman sedekah dari nak potona. Pak jemper kuburan Nabi Allah. Sepora tusa-tusa Nabi Allah ban panjenengan dicatat oleh Allah termasuk orang yang birrul walidain, orang yang sebekti dak ring sepuh dua na panjenengan. Toreh, dengan peringatan wisudah malam hari ini, tasyakuran malam hari ini, mari kita harus sadar bahwa kita harus menempatkan kedua orang tua kita dengan pangkat kedudukan yang sangat tinggi. Hormati kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, yang sudah lanjut usia kedua orang tua kita,
lebih-lebih yang sudah meninggal dunia, tetap kita wajib menghormati kedua orang tua kita. Ini jadikan pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Ingat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mon panjenengan engak karing sepona si artikel omor, siap kebeter jeki mon mate panjenengan. Mon mate, siap kebeter panjenengan bekal ikai ngak cuken bi nak potona. Tapi mon samangkin panjenengan tak engak karing sepona, terutama si ampun artikel omor. Tak pernah kirimi Fatihah, tak pernah kirimi bacaan zikir, tak pernah kirimi bacaan Al-Quran, tak pernah dihadiahi sedekah di panjenengan. Nangis panjenengan jeki monatikal umur. Bekal eka lopai cuken sarang nak potona panjenengan. Laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau tidak ada perhatian dari reng seodi, sangsara dalam kubur tretan. Kanto egalis kuburan ukuran sana apa kanto? Raja ki lebar kuburan kanto ki. Dapat 3 meter lebar lah. 2 meter. Semeter. Tak ada pak semeter kuburan. Betong boloh masuk 2 meter. Beda karpet tah. Hah? Ekal di sifri karpet bebenang ki. Sobung. Jendela sobung. Kipas angin sobung. Betong poloh kali 2 meter. Beda bental lah. Beli bental, sobung. Tedung ke tanah, Pak. Bu, tedung ke tanah di dalam kubur. Betong poloh masuk 2 meter. Kinja kuburan nah, mon oso mojan samangkin nikah. Nangis panjenengan. Bakal eka lupai cukan panjenengan bina foto namun panjenengan lupa dari sepona siati kelomor. Nyesel panjenengan jeki mon mate. Bakal tak eka engak bina foto na panjenengan. Tapi mon engak mulai samangkin panjenengan, insyaallah cek kebeter panjenengan mon mati pagi bekali kaya engak cugen bi nak potona panjenengan. Adik-adik, kalau ingin cepat sukses cita-citanya, hajatnya ingin cepat terkabulkan, berbakti kepada kedua orang tua kita. Hormati kedua orang tua kita. Muliakan kedua orang tua kita. Gampangkan jalan hidup kedua orang tua kita, maka akan kita digampangkan jalan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, mari kita didik, kita jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang islami, ya, rumah tangga yang islami. Jangan sebaliknya, di pondok pesantren anak-anak kita dididik dengan pendidikan agama yang baik, tapi di rumah kita jauh dari agama. Ini akan menjadikan anak kita bertentangan antara pikiran dan hatinya. Ini yang menyebabkan anak-anak kita bergejolak hatinya. Sehingga mereka tidak bisa memenuhi cita-citanya. Untuk itu, mari kita sebagai wali murid, sebagai orang tua kita harus sadar diri. Harus sadar diri bahwa kita termasuk bagian dari pendidikan. Kita juga ikut mensukseskan pendidikan anak-anak kita. Jangan hanya dipercayakan penuh kepada guru-guru di sekolah, tapi orang tua juga harus berkesinambungan, harus melanjutkan apa yang diajarkan di sekolah
harus berkesinambungan di rumah juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Nurul Karamah dijadikan pondok pesantren yang barakah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang sukses cita-citanya, hajatnya terkabul, dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Abdul Fattah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ma'had Pesantren Nurul Karamah dijadikan ma'had kamilah, barakah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Cukup sakak ditoh pamator dari peten kaulah, mana bi bedah salah ucap peten kaulanya on sepurah sebanyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.